Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini adalah hari Minggu. Kita bersama-sama ada di khotbah Minggu bersama Boksu ini. Waktunya kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Yang mau katakan amin. Baik Bapak Ibu semua, hari ini tema khotbah Minggu kita adalah akhir zaman telah tiba. Saudara, banyak orang bertanya-tanya, kapan akhir zaman? Apakah sekarang sudah akhir zaman atau nanti? Banyak orang yang justru menebak-nebak. Bisa jadi nanti itu cuma tertulis di kitab Wahyu. Padahal hari-hari ini penggenapan janji Tuhan sudah terjadi. Pertanyaannya, sudah siapkah saudara? Sadarkah Bapak Ibu semua bahwa hari-hari ini, saat ini adalah sudah saat akhir zaman yang telah tiba. Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua? Katakan amin. Bapak Ibu siap diangkat oleh Tuhan? Yang siap katakan amin. Amin. Saya siap diangkat Tuhan. Amin. Oke. Saudara, 2000 tahun yang lalu, para murid Yesus yang mengikuti Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Kita lihat di Matius 24 ayat ketiga. Ayo kita baca sama-sama ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka di Matius 24 ayat ke-6 sampai ke-8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kita lihat, saat ini, bencana di berbagai negara semakin parah. Dan nubuatan yang pernah Tuhan Yesus katakan telah digenapi. Dan saya percaya bahwa setiap saudara yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, begitu semangat menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tetapi muncul sebuah pertanyaan berikutnya begini. Bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman yang penuh dengan bencana dan yang begitu sering terjadi ini? Apakah Tuhan Yesus gak peduli dengan kita semua? Apakah Tuhan Yesus gak sayang umat Tuhan? Saudara, Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Semua kita sedang berjalan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Katakan amin. Ayo kita baca Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. So hari ini kuncinya adalah bagaimana respon kita untuk menantikan kedatangan Tuhan di akhir zaman ini. Segala sesuatu sedang terjadi. Penggenapan janji-janji Tuhan sudah terjadi juga. Deru perang, bencana, badai. Banyak hal yang terjadi sesuai semua yang sudah difirmankan. Nah, sekarang kita lihat tentang isu 666 ini. Nah, ini sudah banyak diperbincangkan, saudara. Dan chip ini sudah banyak diramaikan oleh orang-orang karena sensasional mungkin ya. Dan juga menegangkan. Angka 666 diidentikan dengan antikris. Dan memang ini adalah hal yang benar akan terjadi. So kita harus lebih hati-hati karena firman Tuhan yang mengatakannya, bukan saya, tapi firman Tuhan yang menuliskannya. Namun tidak sedikit para pengkhotbah di mimbar gereja yang mengkhotbahkan tentang ini. Mereka tidak berdasarkan kebenaran Alkitab secara benar. Sehingga kecerobohan orang-orang ini dalam menafsir ayat Alkitab merusak kebenaran dan makna asli yang terkandung di dalamnya. Mereka juga menafsirkan kitab Wahyu seolah-olah hal itu belum terjadi sampai hari ini. Padahal kitab Wahyu adalah kitab yang berisikan penjelasan, pengungkapan atau kejadian sebelum bumi diciptakan sampai dengan pada kekekalan. Ini artinya
Apa yang kejadian peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalam kitab Wahyu sudah pernah terjadi atau sudah digenapi di masa lalu, sedang digenapi di masa kini, dan terus akan digenapi oleh Tuhan. Boleh katakan amin. Bapak Ibu semua, kita yang membaca kitab Wahyu, kita harus dapat membedakan apakah suatu pernyataan dalam Alkitab bermakna secara harafiah. Hal ini menjadi perhatian yang sangat penting agar kita tidak salah memahami kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita lihat lebih dalam lagi tentang pokok pembahasan hari ini, yaitu di Wahyu 14 ayat 9 sampai ke 11 yang berbunyi demikian. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Saudara lihat, binatang di sini adalah menunjuk kepada antikris. Kata ini maknanya juga figuratif ya. Nah, kita lihat dulu sekarang. Ciri-ciri antikris sederhana begini. Anti terhadap yang diurapi Tuhan. Anti terhadap Tuhan Yesus sendiri. Anti terhadap kekudusan dan kebenaran. Lengkap ya? Nah, tanda di dahi dan tanda di tangan ada hubungan dengan teknologi yang sedang berkembang hari-hari ini. Apa yang diciptakan oleh manusia. Saudara sadarlah bahwa dunia di bawah cengkraman iblis. Manusia di bawah kendali dosa. Kecuali kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai satu contoh yang sedang ramai hari-hari ini dan diperbincangkan di mana-mana. Anda pasti kenal yang namanya Elon Musk. Saudara, Elon Musk melalui salah satu perusahaannya yaitu Neuralink berniat menanamkan chip komputer ke otak manusia. Pria yang juga nakoda SpaceX dan juga Tesla itu telah mendemonstrasikannya pada binatang. Elon Musk mengklaim chip ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang berhubungan dengan saraf, seperti kebutaan, lumpuh, atau bahkan insomnia. Mana disebut pula bahwa ternyata bisa dihubungkan dengan smartphone ataupun melalui telepati. Wow, sudah perhatikan baik-baik, ini jelas-jelas berbahaya. Ini jelas-jelas berbahaya. Perhatikan ya, Elon Musk ungkapkan cara tanam komputer di otak manusia. Pertanyaannya, untuk apa harus tanam chip di otak manusia? Dan Anda pernah tahu nggak bagaimana resikonya? Begini, katanya yang pertama untuk mengontrol pikiran. Elon Musk menyebut nantinya chip itu dapat upload ataupun download informasi antara otak manusia dan internet. Waduh. Otak manusia dengan internet. Padahal harusnya pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan oleh internet. Lihat, walau masih berupa sebuah klaim yang mengawang-awang oleh seorang Elon Musk. Jika benar ini terjadi, maka tak penutup kemungkinan otak manusia bisa dikontrol oleh orang-orang yang menyalahgunakan. Misalnya saja hacker. Anda bisa bayangkan, hacker itu bukan anak Tuhan. Wah, lebih berbahaya lagi. Nah, skenario ini, misalnya penjahat cyber mampu menerobos sistem Neuralink, kemudian mengontrol manusia yang terhubung dengan sistem tersebut. Waduh, ini bahaya sekali. Manusia jelas akan menjadi jahat. Jadi bisa dikendalikan untuk bunuh orang, untuk melakukan meracuni dan sebagainya. Padahal manusia harusnya hidup di bawah pimpinan Tuhan, bukan di bawah pimpinan komputer dan yang lain sebagainya itu. Yang kedua, Anda bisa bayangkan kalau terjadi kerusakan chip. Namanya benda buatan manusia. Tidak mungkin chip itu bertahan selama-lamanya. Dan tetap ada potensi kerusakan. Bagaimanapun bagus kualitasnya. Apa yang terjadi jika chip ini rusak saat terpasang di otak manusia? Saudara, sejauh ini belum ada penjelasan dari Neuralink. Walau tentunya mereka sudah memikirkannya. Dan menurut saya sebagai hamba Tuhan, kita harus berwaspada, Bapak Ibu, berdoalah. Minta hikmat daripada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga dikatakan muncul manusia superior. Katanya dengan memakai chip tersebut, bukan tidak mungkin manusia masa depan akan lebih superior dibandingkan yang tidak memakainya. Misalnya, jadi jauh lebih pintar dan lebih kebal dari berbagai macam penyakit. Hal ini bisa menimbulkan kesenjangan yang sangat berbahaya. Dan manusia akan menjadi antikris benaran. Mengapa? Karena mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus.
Dan bahkan mereka tidak mungkin mengandalkan Tuhan. Mereka akan mengandalkan chip yang mereka pakai itu. Karena mereka sudah merasa menjadi manusia yang superior. Dan merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Hati-hati saudara, ini jelas menyesatkan. Dan yang keempat, kecerdasan buatan yang berkuasa. Lihat, manusia ingin berkuasa. Tapi Bapak Ibu, kita akan diciptakan oleh Tuhan. Sesuai dengan rupa Tuhan. Ada tujuan Tuhan menciptakan kita. Kecerdasan buatan atau yang namanya artificial intelligence rencananya akan dibenamkan dalam sistem Neuralink yang terhubung dengan otak manusia. Bisa jadi AI ini yang awalnya membantu malah akan lebih mendominasi dan berakibat buruk bagi umat manusia. Jadi manusia bukan lagi dikendalikan oleh Tuhan, tapi oleh manusia yang dipakai oleh setan atau iblis. Saudara, kita ada di akhir zaman. Kita harus lebih tahu hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rohani. Terutama di dalam penyembahan. Mengapa? Karena manusia akan menjadi sama dengan apa yang disembahnya. Siapa yang Bapak Ibu sembah? Kita sembah Tuhan Yesus. Maka kehidupan kita akan serupa dengan Tuhan. Tuhan pimpin kita dalam karakter, dalam kasih-Nya, dalam segala kebaikannya. Tapi kalau kita mengandalkan teknologi seperti ini, wah, kita akan menjadi seperti yang dirancangkan oleh manusia-manusia itu. Kalau kita menyembah Tuhan Yesus, Bapak Ibu, maka kita akan memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Amin. Tetapi kenyataannya manusia justru menyembah yang lain. Seperti kehormatannya, harga dirinya, pangkatnya, jabatannya, kekayaannya, uangnya, hartanya, hobinya, dan lain sebagainya. Makanya tujuan salah satu ditanamkan chip supaya manusia menjadi superior, menjadi lebih hebat, menjadi lebih berkuasa. Oh, bertobatlah. Kalau seseorang berperilaku demikian, maka ia sedang menyembah binatang itu dan gambarnya. Itu artinya ia menerima tanda pada dahi dan tangannya dari binatang tersebut dan menyembahnya. Karena menyembah binatang itu, maka ide, pola hidup, pola berpikir berubah menjadi seperti binatang itu. Dengan demikian, seseorang akan memiliki tanda di dahi dan tangan dari binatang itu. Lihat, di dalam Wahyu 14 ayat ke-10 dijelaskan bahwa akibat dari penyembahan kepada binatang tersebut, maka seseorang akan meminum anggur murka Allah. Maksudnya, Allah akan marah kepada orang itu dan orang tersebut harus dihukum dalam api kekal jika tidak pernah mau bertobat. Allah menuntut pertobatan kita, Bapak Ibu semua, secara sungguh-sungguh melalui ketaatan kita hidup di dalam firman Tuhan. Boleh katakan amin? Dengar ya, pada awal manusia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan merencanakan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Inilah inti rencana Allah yang menghendaki kita semua kembali kepada rancangannya semula. Tuhan menghendaki dalam seluruh perilaku kita sebagai manusia ciptaannya memiliki urapan Kristus. Menampilkan moral dan perilaku yang serupa seperti Kristus yang telah hidup dan menebus dosa dan pelanggaran kita semua. Boleh katakan amin? Oke, baik saudara, terakhir. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi akhir zaman ini? 1 Petrus 4 ayat ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hari-hari ini, kekristenan selalu menjadi sorotan di mana-mana. Ada yang mendapat sorotan yang baik, ada pula mendapat sorotan yang kurang baik. Alkitab menuliskan, kehidupan kita bagaikan surat terbuka yang dapat dibaca semua orang. Kalau saya lebih suka menggunakan kata Alkitab yang terbuka. Karena itu, tiap orang percaya sepatutnya selalu mengawasi kehidupannya agar tidak menjadi batu sandungan. Sebaliknya, harus menjadi berkat. Nah, di akhir zaman ini, Petrus menuliskan bahwa setidaknya ada 3 sikap ini sepatutnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Yang pertama, mampu menguasai diri. Hari-hari akhir ini ada banyak hal, ada banyak kejadian yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Banyak orang mudah untuk marah, mudah terpancing melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan tidak jarang ada orang yang rela untuk membunuh ataupun mengakhiri hidupnya dengan mudahnya tanpa berpikir panjang. Jika kita mau selidiki, mengapa semua itu bisa terjadi? Maka mungkin salah satu jawaban yang bisa ditemukan adalah karena perkara tidak mampu menguasai diri. Saudara, Alkitab juga mengatakan kalau kita bisa menguasai diri, kita bisa mengendalikan sebuah kota. Maka hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Kuasailah dirimu, Bapak Ibu semua. Katakan amin. Yang kedua, jadilah tenang. Tenang adalah kebutuhan semua orang. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik.
Alkitab sendiri menegaskan dalam Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan, hidup yang terjadi dalam hidup ini, tentunya bersama dengan Tuhan. Amin. Sama seperti Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, suka berdoa. Bapak Ibu semua, orang Kristen punya gaya hidup berdoa. Amin. Sejatinya doa bukanlah perkara yang sulit, justru mudah. Mengapa? Karena sejatinya doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita komunikasi dengan Tuhan. Itu bukan hal yang sulit sebenarnya. Tapi pertanyaannya, mengapa orang Kristen tidak mau berdoa? Oleh karena itu mari, hari-hari ini nggak usah pusing pergi nyusun kata-kata yang manis, kata yang indah. Kunci berdoa adalah hati kita berbicara. Katakan amin. Karena Tuhan menangkap ungkapan-ungkapan hati kita. Boleh katakan amin? Oleh sebab itu, di akhir zaman ini, hal yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Boleh katakan amin? Sebab kita tidak pernah tahu kapan sebenarnya akhir zaman itu tiba. Dan kita tidak pernah tahu kapan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Namun, kita harus siap. Amin. Jika kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka akhir zaman itu seharusnya tidak menjadi sebuah hal yang menakutkan bagi kita yang selalu berjaga-jaga dan kita selalu setia menanti-nantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Amin. Alkitab menyatakan bahwa di akhir zaman yang jahat ini, yang jahat semakin jahat dan yang suci semakin suci. Karena itu kita harus semakin terpacu untuk hidup benar dan tidak lagi berkompromi dengan dosa. Dengar. Waspadalah dan berjaga-jagalah karena iblis selalu mencari celah sekecil apapun untuk menipu semua umat manusia. Salah satu tipuan iblis adalah berkenan dengan waktu. Iblis berusaha mengalihkan fokus hidup seseorang agar menyibukkan diri untuk hal-hal duniawi. Waktu mereka tersita oleh berbagai aktivitas sampai-sampai mereka tidak lagi punya waktu untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara rohani, bersaat teduh, melayani Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, baca Alkitab. Amin. Lihat, bila kita tidak bisa menggunakan waktu dengan bijaksana, waktu itu akan habis untuk perkara yang sia-sia. Itulah yang menjadi tujuan iblis. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan pekerjaan atau aktivitas apapun loh ya. Namun hendaknya jangan semua perkara yang ada di dunia ini membuat kita menjauhkan kita dari kasih setia Tuhan. Saudara, hendaklah segala sesuatu yang kita kerjakan berorientasi pada perkara-perkara yang menuju kepada kekekalan. Saudara, Yesus datang segera. Persiapkan dirimu. Katakan amin. Bila kita tidak bisa menggunakan waktu dengan bijaksana, waktu itu akan habis untuk perkara yang sia-sia. Itulah yang menjadi tujuan iblis. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan pekerjaan atau aktivitas apapun loh ya. Namun, hendaknya jangan semua perkara yang ada di dunia ini membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Hendaklah segala sesuatu yang kita kerjakan berorientasi kepada perkara-perkara yang di atas. Yaitu perkara-perkara yang tertuju kepada kekekalan di sorga nanti. Amin. Yesus akan datang segera. Persiapkan dirimu. Yang setuju dan percaya boleh bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu sudah boleh kami sampaikan. Bapa, kami belajar bahwa akhir zaman telah tiba. Kami harus siapkan diri kami. Kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami. Tuhan Yesus berkati setiap orang-orang yang mengikuti khotbah minggu ini. Agar mereka menangkap pesan firman Tuhan ini, mereka juga siap-siap, mereka juga hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Tuhan, di akhir zaman ini banyak hal boleh terjadi. Tapi bila mata kami, fokus kami hanya tertuju kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus memegang tangan kami, Roh Kudus menolong kami, agar hidup kami adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga pada waktu Yesus datang menjemput kami, kami dapat boleh berkenan kepada Tuhan dan kami diangkat oleh Tuhan di awan-awan permai. Bapa, terima kasih. Berikan kekuatan kepada kami semua untuk hidup dan kami mengalami yang namanya finishing well. Kami selesaikan semua dengan baik.
dengan iman percaya dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, ini doa kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Berwaspadalah dan berjaga-jagalah. Tuhan Yesus datang segera. Yang siap dijemput Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan